Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang program linier dengan topik menyelesaikan permasalahan program linier. Nomor C, menyelesaikan permasalahan program linier. Untuk menyelesaikan permasalahan program linier, tentukan 1. Model matematika yang berisikan kendala. 2. Fungsi objektif, yaitu fungsi yang dioptimumkan, bernilai maksimum atau bernilai minimum. 3. Gambar daerah himpunan penyelesaiannya. 4. Nilai optimum yang diminta dengan cara menghitung nilai fungsi objektif pada titik sudut daerah himpunan penyelesaiannya. Contoh 1. Seorang pedagang sepatu memperoleh keuntungan Rp30.000 dari penjualan sepasang sepatu model A yang harga belinya Rp300.000 dan memperoleh keuntungan Rp22.500 dari sepasang sepatu model B yang harga belinya Rp240.000. Modal yang dimiliki pedagang tersebut adalah Rp120 juta dan kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang sepatu. A. Berapa rupiah keuntungan maksimum yang dapat diperolehnya? B. Berapa pasang masing-masing jenis sepatu yang harus dibeli agar ia memperoleh keuntungan yang maksimum? Jawab. Kita misalkan banyak sepatu model A yang dibeli. Jadi banyak sepatu model A sama dengan X pasang, karena pedagang itu akan membeli sepatu model A sebanyak X pasang. Banyak sepatu model B sama dengan Y pasang, karena pedagang itu juga akan membeli sepatu model B sebanyak Y pasang, karena kita tidak mengetahui pedagang itu harus membeli berapa pasang sepatu model A dan berapa pasang sepatu model B agar ia memperoleh keuntungan maksimum dengan kendala biaya atau uang yang dimilikinya sebesar Rp120 juta dan tempatnya hanya menampung paling banyak 450 pasang sepatu. Berikutnya adalah soal ini atau permasalahan ini kita ubah ke dalam bentuk tabel agar kita menjadi lebih mudah menentukan model matematikanya yang berisikan kendala-kendala. Kita buat tabel dengan kolom pertama adalah model sepatu. Model sepatunya ada model sepatu A dan model sepatu B. Kolom kedua berisikan banyak sepatu yang dibeli oleh pedagang tersebut. Banyak sepatu model A dibeli sebanyak X pasang dan model sepatu B dibeli sebanyak Y pasang. Sesuaikan dengan pemisalannya. Kemudian kita punya kendala bahwa kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang.
Jadi hanya bisa ditempati oleh paling banyak 450 pasang sepatu. Kurang. Pasti menempati tempat itu, kalau lebih ada beberapa yang harus di luar tempat itu. Maka tidak boleh. Sehingga kendalanya adalah lebih kecil sama dengan 450. Maka kita bisa membuat model matematika dengan kendala pertamanya adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 450. Kemudian kolom ketiga berisikan harga beli sepatu dalam satuan rupiah per pasang. Sepatu A dibeli seharga 300.000 per pasang. Sepatu model B dibeli seharga 240.000 rupiah per pasang. Sedangkan pedagang hanya mempunyai modal sebesar 120 juta rupiah. Maka dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk membeli sepatu melebihi modal yang dia punyai. Maka dia mempunyai kendala modal, yaitu lebih kecil sama dengan 120 juta. Jika dia membeli X pasang sepatu dengan harga beli 300.000, maka dia akan mengeluarkan uang 300.000 dikali X. Jika dia membeli Y pasang sepatu model B dengan harga beli 240.000, maka dia akan mengeluarkan uang 240.000 dikali Y. Jika pedagang itu membeli X pasang sepatu model A dan Y pasang sepatu model B, maka dia akan mengeluarkan uang 300.000 X ditambah 240.000 Y. Dan tidak melebihi dari 120 juta, maka punya kendala modal yaitu 300.000 X ditambah 240.000 Y lebih kecil sama dengan 120 juta. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 60.000. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 60.000, maka menjadi 5X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 2.000. Kendala yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Jadi sepatu model A kalau sama dengan 0, X sama dengan 0, berarti sepatu model A tidak dibeli. Jika X lebih besar 0, maka sepatu model A dibeli. Sehingga kendala ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Karena sepatu model A bisa dibeli, bisa juga tidak dibeli. Demikian juga dengan sepatu model B. Bisa dibeli dan tidak dibeli pun boleh. Maka Y lebih besar sama dengan 0. Kendala kelima adalah X dan Y elemen bilangan cacah. Paling kecil 0,
dan harus beli 1 pasang, 2 pasang, dan seterusnya. Tidak boleh membeli 1/4 pasang, setengah pasang, 1/2 pasang, maka dia harus bilangan cacah, paling kecil 0. Dan tidak boleh pecahan. Maka kita punya model matematikanya berisikan kendala kapasitas tempat penjualan, jadi kapasitas tempat penjualan, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 450. Kemudian kendala modal 300X ditambah 300.000 X, jadi maksud saya 300.000 X ditambah 240.000 Y lebih kecil sama dengan 120 juta. Kedua ruas dibagi dengan 60.000 menjadi 5X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 2000. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan supaya perhitungan menjadi lebih mudah. Kendala ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Kendala keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Kendala kelima, X dan Y elemen bilangan cacah. Kolom keempat berisikan untung dalam satuan rupiah per pasang. 1 pasang model sepatu A memperoleh keuntungan Rp30.000 dan 1 pasang sepatu model B memberikan keuntungan Rp22.500. Jika terjual X pasang sepatu model A, maka memperoleh keuntungan 30.000 dikali X. Jika terjual Y pasang sepatu, maka memperoleh keuntungan 22.500 dikali Y. Fungsi objektif adalah fungsi yang akan dicari atau yang akan diperoleh oleh pedagang itu, yaitu keuntungan maksimum. Maka fungsi objektifnya adalah 30.000X ditambah 22.500Y. Fungsi objektif adalah fungsi dalam variabel X dan Y atau fx, y sama dengan 30.000X ditambah 22.500Y. Kita keluarkan faktor yang sama, yaitu 7.500 sama dengan 7.500 dikali kurung buka 4X ditambah 3Y kurung tutup. Karena di sini diminta keuntungan maksimum, maka fungsi objektifnya berjenis maksimum. Jadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 30.000X ditambah 22.500Y sama dengan 7.500 dikali kurung buka 4X ditambah 3Y kurung tutup dan berjenis maksimum. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh model matematika dengan berisikan kendala X ditambah Y lebih kecil sama dengan 450, 5X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 2000, X
lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X dan Y elemen bilangan cacah. Maka kita lanjutkan akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari kendala yang pertama, yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 450. Caranya adalah kita gambar dulu garis X ditambah Y lebih sama dengan 450. Jadi dari pertidaksamaan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 450, kita menggambar garis X ditambah Y sama dengan 450. Kita tentukan titik potong garis X ditambah Y sama dengan 450 dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,450, koordinat titik potong dengan sumbu X-nya adalah 450,0. Kemudian kita gambarkan sumbu koordinat X dan Y, kemudian kita gambarkan titik berkoordinat 0,450 dan 450,0, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Ini adalah titik berkoordinat 0,450 dan ini adalah titik berkoordinat 450,0. Kita hubungkan, maka kita peroleh garis dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 450. Kemudian kita akan memeriksa sebuah titik di luar garis. Jadi sebuah titik di luar garis kita pilih 0,0. Kita substitusi 0. Kita substitusikan X dengan 0, Y dengan 0, maka kita peroleh 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 450. Ini adalah kondisi yang benar. 0 lebih kecil 450 atau lebih kecil sama dengan 450 adalah daerah yang benar. Maka kita bisa tentukan daerah arsirannya dengan tanda panah saja. Maka daerah arsirannya adalah di bawah garis atau di sebelah kiri garis. Kita lanjutkan dengan menggambar daerah himpunan penyelesaian untuk kendala yang kedua, yaitu 5X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 2000. Kita minta bantuan garis 5X ditambah 4Y sama dengan 2000. Kemudian kita tentukan titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 2000 dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Kita peroleh titik berkoordinat 0,500 adalah titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 2000 dengan sumbu Y, dan titik berkoordinat 400,0 adalah titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 2000 terhadap sumbu X. Kemudian kita gambarkan kedua titik potong tersebut dan dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Di sini adalah titik berkoordinat 0,500 dan di sini adalah titik berkoordinat 400,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik itu dengan garis lurus. Kita peroleh garis dengan persamaan 5X ditambah 4Y sama dengan 2000.
Kemudian ditentukan sebuah titik di luar garis 5x ditambah 4y sama dengan 2000, kita pilih 0,0. 0,0 mewakili daerah di sebelah kiri garis 5x ditambah 4y sama dengan 2000. Kemudian kita cek menggunakan pertidaksamaan 5x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 2000. X kita substitusi dengan 0 dan Y kita substitusi dengan 0. Jadi X dan Y kita substitusi dengan 0, kita peroleh 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 2000. Maka daerah yang diwakili oleh titik berkoordinat 0,0 adalah daerah arsiran yang benar. Maka kita tentukan arsirannya. Inilah arah arsirannya, atau daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kiri garis 5x ditambah 4y sama dengan 2000. Kita hanya memberikan panah saja, dengan tujuan nanti arsiran kita hanya ada satu daerah. Berikutnya kita tentukan daerah X lebih besar sama dengan 0. Kita minta tolong garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Daerah arsirannya adalah sebelah kanan, karena lebih besar sama dengan 0. Maka kita beri tanda panah untuk arsirannya. Jadi tanda panah menunjukkan arah arsiran. Kemudian kita lanjutkan dengan Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Minta tolong garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Y lebih besar sama dengan 0, arah arsirannya adalah ke atas. Maka kita berikan tanda panah atau panah arah arsirannya. Ini adalah tanda panah arah arsiran. Maka kita bisa melihat kita punya 4 buah pertidaksamaan, maka daerah arsirannya harus dilalui oleh 4 tanda panah. Tanda panah yang merah ke kanan, tanda panah yang hijau ke atas, tanda panah yang hitam ke kiri, tanda panah yang biru juga ke kiri. Jadi ke kiri untuk yang biru, yang hitam juga ke kiri, yang merah ke kanan, yang hijau ke atas. Maka daerah yang dilalui oleh 4 arsiran adalah daerah yang segi 4 berarsiran kuning ini. Kemudian kita tentukan titik potong yang kuning ini. Titik potong antara garis X ditambah Y sama dengan 450 dan 5x ditambah 4y sama dengan 2000. X ditambah Y sama dengan 450, kita kali 5 menjadi 5x ditambah 5y sama dengan 2250. Kita eliminasi dengan 5x ditambah 4y sama dengan 2000. Kita kurangi menjadi y sama dengan 250. Y sama dengan 250, maka X ditambah 250 sama dengan 450, maka X sama dengan 200. Maka titik potongnya berkoordinat 200,250.
titik potong berkoordinat 200,250. Kita ketahui bahwa daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir kuning dia adalah segi 4 dan memiliki 4 buah titik sudut, yaitu titik sudut A berkoordinat 0,450, titik sudut B berkoordinat 200,250, titik sudut C berkoordinat 400,0 dan titik sudut O berkoordinat 0,0. Kemudian kita lakukan uji titik pojok atau uji titik sudutnya. Kita memiliki fungsi objektifnya yaitu f(x, y) sama dengan 7.500 dikali kurung buka 4x ditambah 3y kurung tutup. Kita akan menentukan fungsi objektif yang bernilai maksimum karena pedagang ingin memperoleh keuntungan yang maksimum. Kita memiliki titik sudut A berkoordinat 0,450, maka X kita substitusi dengan 0 dan Y kita substitusi dengan 450, maka kita peroleh 7.500 dikali 1.350. Tidak perlu kita hitung dulu. Titik sudut B berkoordinat 200,250, maka X kita substitusi dengan 200 dan Y kita substitusi dengan 250. Maka kita peroleh 7.500 dikali kurung buka 800 ditambah 750 kurung tutup sama dengan 7.500 dikali 1.550. Titik sudut C berkoordinat 400,0, X kita substitusi dengan 400 dan Y kita substitusi dengan 0, maka kita peroleh 7.500 dikali 1.600. Titik sudut O berkoordinat 0,0, X dan Y kita substitusi dengan 0, kita peroleh 7.500 dikali 0. Sekarang untuk mendapatkan yang fungsi objektif yang menghasilkan nilai maksimum, kita bandingkan 1.350 dengan 1.550, 1.600 dan 0. Terbesar adalah 1.600. Maka dapat kita simpulkan inilah fungsi objektif yang bernilai maksimum saat X-nya 400 dan Y-nya 0. Jika kita hitung 7.500 dikali 1.600 adalah 12 juta. Maka dari uji titik sudut pada tabel ini kita dapat menyimpulkan. Jadi, A. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut adalah 12 juta rupiah. B. Agar ia memperoleh keuntungan yang maksimum, maka harus membeli 400 pasang model sepatu A dan 0 pasang sepatu model B. Pemisalan kita di awal adalah banyak sepatu model A sama dengan X pasang dan banyak sepatu model B sama dengan Y pasang. Maka agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan yang maksimum, maka ia harus membeli 400 pasang sepatu model A dan 0 pasang sepatu model B, atau dia akan memperoleh keuntungan maksimum jika membeli 400 pasang sepatu model A saja.
Contoh 2 diambil dari latihan 2 nomor 1. Suatu pesawat udara dapat diisi tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60 kg. Sedang untuk setiap penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi paling banyak 20 kg. Pesawat itu hanya mampu membawa bagasi 1440 kg. Harga tiket untuk setiap penumpang kelas utama Rp400.000 dan kelas ekonomi Rp250.000. A. Berapa banyak penumpang masing-masing jenis kelas harus diterima agar diperoleh hasil penjualan tiket yang maksimum? B. Berapa rupiah hasil penjualan tiket yang maksimum tersebut? Jawab. Misalkan, banyak penumpang kelas utama sama dengan X orang. Jadi yang dimisalkan itu adalah banyak penumpang kelas utama sama dengan X orang, bukan kelas utama sama dengan X orang. Jika yang dimisalkan kelas utama sama dengan X orang, maka pekerjaan Anda salah. Jadi yang dimisalkan adalah banyak penumpang kelas utama sama dengan X orang dan banyak penumpang kelas ekonomi sama dengan Y orang, bukan kelas ekonomi sama dengan Y orang. Kemudian soal atau permasalahan program linier ini kita ubah ke dalam bentuk tabel agar kita lebih mudah memperoleh model matematikanya. Maka berikutnya kita buat tabel dengan kolom pertama berisikan jenis kelas, ada kelas utama dan ekonomi. Jadi kolom pertama berisi jenis kelas utama dan ekonomi. Kolom kedua berisikan banyak penumpang dengan satuan orang. Banyak penumpang kelas utama adalah X orang dan banyak penumpang kelas ekonomi adalah Y orang. Kemudian pesawat. Jadi kemudian pesawat tidak boleh diisi lebih dari 48 penumpang. Jadi di sini ada kendala bahwa banyak penumpang yang terangkut atau banyak penumpang pesawat itu tidak boleh melebihi dari 48 penumpang. Jika melebihi, maka membahayakan keselamatan penumpang dan kru pesawatnya. Maka model matematika berisikan kendala pertama yaitu kapasitas penumpang pesawat X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Kolom ketiga berisikan bagasi dalam satuan kilogram. Kelas utama hanya boleh membawa bagasi paling banyak 60 kg. Kelas ekonomi paling banyak 20 kg. Pesawat itu mempunyai kemampuan membawa bagasi paling banyak 1440 kg. Jika bagasinya melebihi 1440 kg, maka membahayakan keselamatan penumpang dan kru pesawat. Maka ada kendala bagasi yaitu lebih kecil sama dengan 1440. Maka kendala yang kedua pada model matematika adalah 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440. Kedua ruas kita bagi dengan 20. Jadi jika bisa disederhanakan, harus disederhanakan agar perhitungan kita menjadi lebih mudah.
Jika disederhanakan dengan kedua ruas dibagi dengan 20, akan kita peroleh 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 72. Kendala ketiga, x lebih besar sama dengan 0. Kendala keempat, y lebih besar sama dengan 0. Terakhir, x dan y elemen bilangan cacah. Jadi model matematika kita berisikan kendala-kendala x ditambah y lebih kecil sama dengan 48, 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 72, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x dan y elemen bilangan cacah. Kemudian, maskapai ingin memperoleh hasil yang maksimum dari penjualan tiketnya. Harga tiket kelas ekonomi adalah Rp250.000 dan harga tiket kelas utama adalah Rp400.000. Maka, kita peroleh fungsi objektifnya fx, y sama dengan 400.000x ditambah 250.000y. Memiliki faktor yang sama 50.000, maka fx, y sama dengan 50.000 dikali kurung buka 8x ditambah 5y kurung tutup. Penjualan tiket pasti diminta yang maksimum, maka fungsi objektifnya berjenis maksimum. Jadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 400.000x ditambah 250.000y sama dengan 50.000 dikali kurung buka 8x ditambah 5y kurung tutup berjenis maksimum. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh model matematikanya dengan kendala x ditambah y lebih kecil sama dengan 48, 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 72, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x dan y elemen bilangan cacah. Kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari x ditambah y lebih kecil sama dengan 48 dengan harus menggambar garis x ditambah y sama dengan 48. Garis x ditambah y sama dengan 48 bisa kita peroleh jika kita menentukan titik potong garis x ditambah y sama dengan 48 dengan sumbu x dan dengan sumbu y. Kita peroleh titik berkoordinat 0,48 adalah titik potong garis x ditambah y sama dengan 48 terhadap sumbu y, dan titik 48,0 adalah koordinat titik potong garis x ditambah y sama dengan 48 dengan sumbu x. Kita gambarkan kedua titik potong tersebut. Di sini digunakan skala 1 kotak adalah sama dengan 12 satuan untuk sumbu x dan sumbu y. Kita gambar kedua titik potong tersebut, kemudian kita hubungkan dengan sebaris lurus. Titik potong dengan sumbu y-nya berkoordinat 0,48 dan koordinat titik potong dengan sumbu x-nya adalah 48,0. Kita hubungkan. Inilah garis dengan persamaan x ditambah y sama dengan 48.
kita tentukan titik di luar garis, yaitu 0,0 mewakili daerah di bawah garis. Kita uji dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Kita substitusi X dan Y dengan 0, kita peroleh 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 48. Sesuai dengan keadaan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Jadi sesuai dengan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Maka daerah yang diwakili oleh 0,0 yaitu daerah di bawah garis X ditambah Y sama dengan 48 adalah daerah penyelesaiannya. Kita gunakan tanda panah saja yang menyatakan daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kiri garis. Berikutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian dari 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72. Kita gambar dulu garis X, 3X ditambah Y sama dengan 72. Jadi kita gambar dulu garis 3X ditambah Y sama dengan 72. Kita tentukan dua titik, yaitu titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 72 dengan sumbu X dan dengan sumbu Y-nya. Kita peroleh titik berkoordinat 0,72 adalah titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 72 dengan sumbu Y-nya, dan koordinat 24,0 adalah titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 72 dengan sumbu X-nya. Kemudian kita gambarkan kedua titik ini pada bidang kartesiusnya, lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini adalah titik berkoordinat 0,72, jadi berkoordinat 0,72, yaitu titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 72 dengan sumbu Y. Ini adalah titik berkoordinat 24,0, adalah titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 72 dengan sumbu X. Kita tentukan sebuah titik di luar garis, yaitu 0,0. Kemudian kita periksa titik 0,0 dengan pertidaksamaan 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72. Kita substitusi X dengan 0 dan Y dengan 0, kita peroleh 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 72. Ini adalah kondisi yang betul atau yang benar, maka daerah penyelesaian dari 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72 adalah di sebelah kiri garis 3X ditambah Y sama dengan 72. Maka kita berikan tanda panahnya, yaitu di sebelah kiri. Jadi tanda panahnya ada di sebelah kiri garis 3X ditambah Y sama dengan 72. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaian dari 3X dari X lebih besar sama dengan 0. Kita tentukan dulu garis X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. X lebih besar sama dengan 0 adalah daerah sebelah kanan garis X sama dengan 0. Maka tanda arsirannya adalah panah ke kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Kita gambar dulu garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Y lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di atas sumbu X. Kita tentukan tanda panahnya,
Maka daerah yang diarsir kita beri tanda panah hijau ke atas, di atas sumbu X. Maka berikutnya kita tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, atau daerah penyelesaian dari model matematika ini. Ada 4 pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya harus dilalui oleh 4 arsiran, yaitu merah ke kanan, hijau ke atas, hitam ke bawah garis yang hitam, biru ke kiri, daerah kiri garis yang biru. Maka kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Inilah daerah penyelesaiannya. Berupa segi 4. Ini daerah penyelesaiannya berupa segi 4. Kita bisa menentukan titik potong antara garis X ditambah Y sama dengan 48 dan garis 3X ditambah Y sama dengan 72. Jika X ditambah Y sama dengan 48 dieliminasi dengan 3X ditambah Y sama dengan 72, dengan kita hilangkan Y-nya, kita kurangi, maka kita peroleh negatif 2X sama dengan negatif 24. Maka X sama dengan 12. Jika X sama dengan 12, maka X ditambah Y sama dengan 48. Kita peroleh Y sama dengan 36. Jadi koordinat titik potongnya adalah 12,36. Jadi kita peroleh titik potongnya berkoordinat 12,36. Ini adalah koordinat titik potong antara garis yang hitam, X ditambah Y sama dengan 48. Jadi titik potong antara garis yang hitam, X sama ditambah Y sama dengan 48, dengan garis yang biru, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 72. Koordinat titik potongnya adalah 12,36. Berikutnya, kita tentukan titik sudut dari daerah penyelesaiannya. A berkoordinat 0,48, B berkoordinat 12,36, C berkoordinat 24,0, dan D berkoordinat 0,0. Boleh D, boleh O, terserah. Maka kita lakukan uji titik sudutnya. Kita punya fungsi objektif fx, y sama dengan 50.000 dikali kurung buka 8x ditambah 5y kurung tutup. Pada titik sudut A 0,48,
X kita substitusi dengan 0 dan Y kita substitusi dengan 48, kita peroleh fungsi objektifnya bernilai 50.000 dikali 240. Pada titik sudut B berkoordinat 12,36, kita peroleh fungsi objektifnya bernilai 50.000 dikali kurung buka 96 ditambah 180 kurung tutup, sama dengan 50.000 dikali 276. Pada titik sudut C 24,0, X kita substitusi dengan 24 dan Y kita substitusi dengan 0, fungsi objektifnya bernilai 50.000 dikali 192. Pada titik sudut D berkoordinat 0,0, X dan Y kita substitusi dengan 0, kita peroleh fungsi objektifnya bernilai 50.000 dikali 0. Kita bandingkan 240, 276, 192, dan 0. Hasil penjualan tiket pasti harus terbesar. Maka kita peroleh 276 lah yang terbesar. Maka kita peroleh 50.000 dikali 276 sama dengan 13.800.000. Inilah yang menghasilkan, jadi titik sudut B menghasilkan fungsi objektif yang bernilai maksimum. Dari uji titik sudut kita bisa menyimpulkan, jadi banyak penumpang kelas utama adalah 12 orang. Jadi tadi kita memisalkan banyak penumpang kelas utama sama dengan X orang. Jadi banyak penumpang kelas utama adalah 12 orang dan banyak penumpang kelas ekonomi adalah 36 orang. Pada pemisalan kita juga memisalkan banyak penumpang kelas ekonomi sama dengan Y orang. B. Hasil penjualan maksimumnya adalah 13.800.000 rupiah. Contoh 3. Sebuah pabrik roti menggunakan adonan A dan adonan B untuk membuat roti enak. Adonan A mengandung 6 ons bahan dasar 1 dan 4 ons bahan dasar 2. Adonan B mengandung 2 ons bahan dasar 1 dan 8 ons bahan dasar 2. Roti enak mengandung bahan dasar 1 sekurang-kurangnya 3 kg dan mengandung bahan dasar 2 sekurang-kurangnya 4 kg. Harga tiap kilogram adonan A Rp40.000 dan tiap kilogram adonan B adalah Rp20.000. Tentukan biaya minimum untuk membuat roti enak. Jawab. Misalkan banyak adonan A yang digunakan sama dengan X kilogram dan banyak adonan B yang digunakan sama dengan Y kilogram. Kita tidak boleh memisalkan dengan adonan A sama dengan X kilogram dan adonan B sama dengan Y kilogram. Memisalkan yang benar adalah banyak adonan A yang digunakan sama dengan X kilogram dan banyak adonan B yang digunakan sama dengan Y kilogram. Kemudian, langkah berikutnya adalah permasalahan program linier tersebut kita ubah ke dalam bentuk tabel untuk mempermudah mendapatkan model matematika yang berisikan kendala-kendala dalam bentuk pertidaksamaan. Kita membuat tabelnya dengan kolom pertama berisikan jenis adonan,
Ada jenis adonan A dan ada jenis adonan B. Kolom kedua berisikan banyak adonan dalam satuan kilogram. Banyak adonan A yang digunakan adalah X kilogram dan banyak adonan B yang digunakan adalah Y kilogram. Kemudian kita masuk pada kendala. Kendala yang pertama adalah terletak pada kolom ketiga, yaitu bahan dasar 1 dalam satuan kilogram. Adonan A, jadi adonan A mengandung 6 ons bahan dasar 1. 6 ons sama dengan 0,6 kg. Jadi kita samakan satuannya dalam kilogram. Adonan B mengandung 2 ons bahan dasar 1. 2 ons sama dengan 0,2 kg. Roti enak mengandung bahan dasar 1 sekurang-kurangnya 3 kg. Roti enak mengandung bahan dasar 1 sekurang-kurangnya 3 kg. Sekurang-kurangnya sama artinya dengan paling sedikit. Jadi paling sedikit. Roti enak mengandung bahan dasar 1 paling sedikit 3 kg. Maka kendalanya mempunyai tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan pada model matematika memiliki kendala yang pertama adalah 0,6x ditambah 0,2y lebih besar sama dengan 3. 0,6x ditambah 0,2y lebih besar sama dengan 3. 0,6 sama dengan 3/5, 0,2 sama dengan 1/5. Maka kedua ruas kita bagi dengan 1/5 atau kita kali dengan 5 menjadi 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Kendala yang kedua adalah pada kolom keempat, yaitu bahan dasar 2 dalam satuan kilogram. Adonan A mengandung 4 ons bahan dasar 2. 4 ons sama dengan 0,4 kg. Adonan B mengandung 8 ons bahan dasar 2. Adonan B mengandung 8 ons bahan dasar 2. 8 ons sama dengan 0,8 kg. Roti enak mengandung bahan dasar 2 sekurang-kurangnya 4 kg. Roti enak mengandung bahan dasar 2 sekurang-kurangnya 4 kg. Atau sama artinya dengan roti enak mengandung bahan dasar 2 paling sedikit 4 kg. Paling sedikit berarti kendalanya bertanda pertidaksamaan paling besar sama dengan 4. Maka kendala pada model matematika yang kedua, jadi kendala kedua pada model matematika adalah 0,4x ditambah 0,8y lebih besar sama dengan 4.
0,4x ditambah 0,8y lebih besar sama dengan 4. 0,4 adalah sama dengan 2/5 dan 0,8 sama dengan 4/5. Maka kedua ruas kita bagi dengan 2/5 atau kita kali dengan 5/2, maka menjadi x ditambah y. X ditambah 2y, jadi maksud saya 0,4x ditambah 0,8y lebih besar sama dengan 4 jika kedua ruas kita bagi dengan 2/5 atau dikali dengan 5/2 menjadi x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Kendala yang ketiga adalah x lebih besar sama dengan 0. Kendala keempat adalah y lebih besar sama dengan 0. Dan terakhir, x dan y elemen bilangan real. Karena bisa dalam bentuk desimal untuk satuan kilogramnya. Ini desimal. Maka model matematikanya mempunyai kendala 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15, x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x dan y elemen bilangan real. Pedagang ingin mendapatkan biaya yang minimum. Biaya minimum itu bisa kita peroleh kalau harga tiap kilogram adonan A dan tiap kilogram adonan B kita cantumkan dalam kolom kelima. Maka harga beli adonan A dalam rupiah per kilogramnya adalah 40.000 dan harga per kilogram untuk adonan B adalah 20.000. Maka kita mendapatkan fungsi objektif yaitu f(x, y) sama dengan 40.000 x ditambah 20.000 y memiliki faktor yang sama 20.000, maka f(x, y) sama dengan 20.000 dikali kurung buka 2x ditambah y kurung tutup. Biaya minimum. Jadi tentukan biaya minimum untuk membuat roti enak. Maka fungsi objektif ini, jadi pada permasalahan program linier ini berjenis minimum. Pada slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan model matematikanya, berisikan kendala-kendala 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15, x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x dan y elemen bilangan real. Kita akan menggambar atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Kita harus menggambar dulu garis 3x ditambah y sama dengan 15. Untuk menggambar garis 3x ditambah y sama dengan 15, kita membutuhkan koordinat dua buah titik yang dilalui oleh garis 3x ditambah y sama dengan 15. Dalam hal ini,
Kita menentukan titik potong garis 3x ditambah y sama dengan 15 dengan sumbu x dan dengan sumbu y. Titik potongnya dengan sumbu y adalah berkoordinat 0,15 dan titik potongnya dengan sumbu x berkoordinat 5,0. Kita gambarkan sumbu koordinat x dan sumbu koordinat y dengan skala 2 kotak sama dengan 2 satuan, atau satu kotaknya adalah 1 satuan untuk sumbu x dan sumbu y-nya. Kita gambarkan kedua koordinat titik potong tersebut, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini adalah titik potong dengan sumbu y 0,15. Ini adalah titik potong dengan sumbu x berkoordinat 5,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik dengan sebuah garis lurus. Jadi kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Maka garis lurus inilah yang memiliki persamaan 3x ditambah y sama dengan 15. Kita harus memberikan nama garisnya, tidak boleh tidak. Kemudian kita memilih sebuah titik di luar garis, yaitu 0,0 untuk mempermudah perhitungan kita. Kemudian kita uji dengan pertidaksamaan atau kendala. 3x ditambah y lebih besar sama dengan 0, x dan y kita substitusi dengan 0, kita peroleh 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 15. Karena 0 itu bukan lebih besar 15, tetapi yang benar adalah 0 lebih kecil sama dengan 15, maka kondisi ini adalah kondisi yang salah. Maka daerah di sebelah kiri garis ini adalah daerah yang salah, karena daerah yang berada di sebelah kiri garis itu adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 15. Maka daerah yang benar adalah daerah di sebelah kanan garis 3x ditambah y sama dengan 15. Daerah di sebelah kanan garis 3x ditambah y sama dengan 15 ini adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Jadi garis ini ke kanan adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Maka berikutnya adalah kita menentukan arah arsirannya. Jadi daerah garis ke kanan ini adalah daerah yang benar, yaitu daerah yang menyatakan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 15. Berikutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari x ditambah 2y lebih besar sama dengan 10. Kita harus menggambar dulu garis x ditambah 2y sama dengan 10. Kita butuh dua buah titik untuk menentukan atau menggambar garis x ditambah 2y sama dengan 10. Kita tentukan koordinat titik potong garis x ditambah 2y sama dengan 10 terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Koordinat titik potong x ditambah 2y sama dengan 10 terhadap sumbu y berkoordinat 0,5 dan terhadap sumbu x berkoordinat 10,0. Kemudian kita gambarkan kedua koordinat titik potong tersebut. Lalu kita hubungkan kedua titik itu dengan sebuah garis lurus. Ini adalah titik berkoordinat 0,5 dan ini adalah titik berkoordinat 10,0. Kita hubungkan dengan garis lurus.
maka garis yang biru itu memiliki persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian kita tentukan sebuah titik di luar garis X ditambah 2Y sama dengan 10, yaitu 0,0. Kemudian kita uji dengan pertidaksamaan atau kendala X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Kita substitusi X dan Y dengan 0, kita peroleh 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 10. Ini adalah kondisi yang salah karena di sini harusnya bertanda lebih kecil sama dengan 10. Berarti daerah di bawah garis biru, jadi garis biru ke bawah ini adalah daerah yang salah. Maka daerah garis biru ke bawah itu adalah daerah yang salah. Jadi garis biru ke bawah ini adalah daerah yang salah. Maka daerah yang betul adalah daerah garis biru ke atas. Daerah garis biru ke atas ini adalah daerah yang dinyatakan dengan X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Maka tanda panahnya adalah daerah kanan atau daerah atasnya garis biru ini. Berikutnya kita akan menentukan daerah yang dinyatakan dengan pertidaksamaan atau kendala X lebih besar sama dengan 0. Kita tentukan dulu garis X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Lebih besar sama dengan 0 adalah daerah kanan sumbu Y. Berikutnya kita akan menentukan daerah dari Y lebih besar sama dengan 0. Kita tentukan dulu garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Sumbu X adalah Y sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 adalah daerah atas sumbu X. Maka kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian dari model matematika ini. Model matematika kita dibatasi oleh 4 buah garis yang hitam atau 3X ditambah Y sama dengan 15, garis yang biru dengan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10, garis yang merah dengan persamaan X sama dengan 0, garis yang hijau dengan persamaan Y sama dengan 0. Merah ke kanan, jadi merah ke kanan, hitam ke kanan, jadi hitam ke kanan, biru ke atas, hijau ke atas. Maka daerah penyelesaiannya harus dilalui oleh 4 arsiran tadi yang ditunjukkan dengan tanda panah biru, hitam, merah, dan hijau. Maka kita dapatkan daerah penyelesaiannya adalah yang dibatasi oleh garis merah, garis hitam, garis biru, dan garis hijau. Hati-hati dalam mengarsir, kita tidak boleh melewati garis hijau dan tidak boleh melewati garis merah. Karena daerah penyelesaian dari model matematika tersebut dibatasi oleh garis merah, garis hitam,
garis yang warna biru dan garis hijau. Kemudian kita harus menentukan titik potong ini. Jadi kita punya 3 titik sudut, 1, 2, dan 3. Kita tidak perlu titik sudut ini dan tidak perlu titik sudut itu, karena di luar daerah penyelesaian. Jadi titik sudutnya ada 1, 2, 3. Saya perlu mencari koordinat titik potong antara garis yang biru, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10, dan garis yang hitam, yaitu garis 3X ditambah Y sama dengan 15. Maka kita tentukan koordinat titik potongnya. 3X ditambah Y sama dengan 15. Jika persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 10, kedua ruas kita kali 3, maka kita dapatkan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita akan menghilangkan 3X dengan dikurangi, maka menjadi negatif 5Y sama dengan negatif 15, maka Y sama dengan 3. Jika pada garis X ditambah 2Y sama dengan 10, kita substitusi Y-nya dengan 3, maka kita peroleh X ditambah 6 sama dengan 10. Maka X sama dengan 4. Sehingga koordinat titik potongnya adalah 4,3. Jadi titik potong ini berkoordinat 4,3. Berikutnya, kita memiliki 3 buah titik sudut, yaitu titik A berkoordinat 0,15, titik B berkoordinat 4,3, dan titik C berkoordinat 10,0. Memberi nama koordinat urut ya. Jangan ini A, ini C, ini B. Jadi A, B, C, atau ini A, B, C. Kalau ini C, D, E, urut. Berikutnya, kita lakukan uji titik pojok atau uji titik sudut. Kita memiliki fungsi objektif, yaitu f(x, y) sama dengan 20.000 dikali kurung buka 2x ditambah y kurung tutup. Jika titik sudut A dengan koordinat 0,15, maka kita substitusi x dengan 0 dan y dengan 15, maka fungsi objektif bernilai 20.000 dikali 15. Pada titik sudut B berkoordinat 4,3, X kita substitusi dengan 4 dan Y kita substitusi dengan 3, fungsi objektif bernilai 20.000 dikali 8 ditambah 3, sama dengan 20.000 dikali 11. Pada titik C berkoordinat 10,0, kita substitusi X dengan 10 dan Y dengan 0, maka kita peroleh fungsi objektif bernilai 20.000 dikali 20. Kita tadi akan menentukan biaya minimum, maka kita bandingkan 15, 11, dan 20. Terkecil adalah 11, maka biaya minimumnya adalah sebesar 220.000. Koordinat titik B berkoordinat 4,3 menghasilkan fungsi objektif yang minimum sebesar 220.000. Maka dari uji titik sudut tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa biaya minimum untuk membuat roti enak adalah Rp220.000. Setelah memperhatikan pembelajaran hari ini,
maka waktunya Anda mengerjakan latihan. Latihan adalah dari latihan 2 pada modul Anda. Terima kasih, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sisa waktu yang ada gunakanlah untuk mengerjakan latihan. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Semoga sukses, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.